Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi sajiyati wa libati wa khususan jami'ul ulama. Muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita hari ini pada halaman 11. Babu adabi dukhulil khala'i. Utawi iki bab mertelakake tata kramane manjing jamban. Bab ini menjelaskan tentang etika masuk di kamar kecil atau jamban. Ayu amalan perkara ma'hu sertane al-khala. Fa idza qasatta maka ing dalem tekalane nejo sira nejo baital khala'i ing jamban. Apa sih baital khala? Di dalamnya itu wahwa utawi baital khala iku makanu qadha'il hajati panggonane qadil hajah. Bisa jadi mimbaulin saking ngoyo wa ghaidin lan BAB. Li qadha'il hajati krana nekani hajat au ghairihi utawa liyane hajat. Pada bab ini kita dijelaskan bagaimana etika masuk kamar kecil. Fa idza qasatta baital ma, jika kita ingin menuju ke baital ma. Baital ma di sini apa? Maka nuqadha'il hajah mim baulin wa idin, tempat qadil hajah baik ketika kita kencing maupun BAB. Untuk apa liqadha'il hajah au ghairihi? Tujuannya untuk qadil hajah. Lalu apa etikanya? Faqaddim moko dhisikno sira fid dukhuli ing dalem manjing. Rijlaka ing sikil sira. Al yusra kang kiwa. Wa fil khuruji lan ing dalem metune rijlaka ing sikil sira al yumna kang tengen. Berarti ketika masuk kamar kecil anak-anak, ada dua sunnah yang harus kita lakukan. Sunnah ketika masuk, dua sunnah ketika keluar dari baital ma atau jeding. Sunnah yang pertama ketika masuk faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Dahulukan kaki kiri. Au badaliha lau kutiat, atau kita punya kaki satu, kita pakai kaki buatan, ya enggak apa-apa, tetap mendahulukan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, tapi ketika kita sudah keluar dari kamar kecil, maka harus mendahulukan kaki sebelah kanan. Jangan terbalik. Ketika di masjid masuk kaki kanan.
ketika keluar masjid kaki. Nah, ketika di kamar kecil ternyata ketika masuk mendahulukan kaki, ya, ketika keluar kaki kanan. Wa mislu baitil ma'ilan ikus padane jamban. Apakah hanya pada jamban saja etika ini kita lakukan? Ternyata ini juga memasukkan kullu ma laisa syarifan. Setiap sesuatu yang dianggap tidak mulia. Kenapa sih anak-anak syariat Islam itu kok begitu lengkap? Masuk kamar kecil aja, masuk kamar mandi aja kita ada aturan. Karena di kamar mandi itu markasnya setan. Itu loh yang jadi persoalan. Makanya dalam Islam kita diajarkan segitu lengkapnya sampai mau ke kamar mandi aja ada aturan. Karena setan itu suka pada tempat-tempat yang jorok, suka pada tempat-tempat yang kotor. Nah, ini perlunya apa? Kita menata biar menjadi kebiasaan. Oh, ternyata dalam kitab Muraqil Ubudiyah, ya, Syaraf Bidayatul Hidayah itu ternyata begitu lengkap. Kemarin kita sudah diajari, ya, niatan kita dalam mencari ilmu, ya, biar kita nggak salah dalam menata niat. Setelah kita diberi wawasan menata niat dengan baik, baru setelah itu kita diajari bagaimana cara taat biar kita bisa istiqomah. Kemudian yang ketiga kita diajari, ya, apa kemarin yang ketiga? Kemarin apa kemarin? Kita diajari apa yang kita lakukan, ya, sesudah tidur, ya, sesudah tidur. Nah, sekarang kita diajari lagi, kita kaji bahas mengenai, ya, etika masuk kamar mandi. Segitu lengkapnya. Ini biar kita, ya, dalam kehidupan kita, ya, tertata dengan baik sesuai apa yang dicontohkan Imam Ghazali. Berarti hari ini target kita ketika masuk kamar mandi harus pakai metode kitab Bidayatul Hidayah. Ya, harus dilakoni. Gaya oleh-oleh menimule kan begitu. Oh, dadi santri iku tek nang jeding gak sembarangan, ditoto. Sikile aja ditoto. Masya Allah. Ketika masuk sikil kiwa, ketika keluar sikil tengen. Oh, kemudian ada doa yang harus dibaca. Nah, dalam kitab Muraqil Ubudiyah ternyata tidak hanya tempat-tempat baital ma, apa saja Pak yang sunnah kita mendahulukan ketika masuk mendahulukan kaki sebelah kiri, ketika keluar mendahulukan kaki sebelah kanan, kullu ma laisa syarifan. Jadi tempat-tempat yang dianggap tidak mulia. Itu diantaranya begitu. Walau kharaja min mustaqdirin ila mustaqdirin qaddim biasarihi. Ya, ketika kita keluar dari tempat-tempat yang jorok, ya, menuju ke tempat-tempat yang jorok, bagaimana Pak? Ya, tetap mendahulukan kaki sebelah kiri. Kada fadau alwanai. Kemudian ada larangan yang harus kita perhatikan, wala tashib lan ojo gowo sira sayan ing suwiji-wiji alaihi ing atase se ismullahi ta'ala utawi asmane Allah ta'ala wa rasulihi lan asmae Rasulullah. Wala tadkhulan ojo mlebu sira hasira si khalim buka sirah. Wala hafiyal qadamaini lan khale ngodok delamaan karune. Titik. Sebelum kita doanya kita baca, ada larangan, ada warning yang harus kita perhatikan. Wala tashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala.
Jangan sampai ketika masuk kamar mandi kita membawa sesuatu yang ada kalimat apa? Yang ada kalimat ismullah, nama-nama Allah dan Rasul Allah. Ini dihindari. Wala tadkhulu khasira ra'si. Yang kedua, jangan sampai ketika kita masuk kamar mandi ya dalam keadaan terbuka kepala kita, terbuka kepala. Jadi paling enggak aku mbok anduk dingin no terserah sampean. Iya. Jangan sampai dalam keadaan kepala terbuka. Itu larangan yang harus kita perhatikan. Untuk apa Pak? Dalam syarahnya itu dijelaskan lil amni min adzal jinni. Biar kita selamat tidak disakiti jin. Artinya selamat dari tipu daya jin. Anak-anak ya, jangan terbalik loh ya. Ketika kamu di kamar mandi menyanyi-menyanyi, baca koran, itu jangan. Itu hal-hal yang tempat-tempat yang enggak baik, itu kesukaan setan ya. Sampai jangan aneh-aneh, hal-hal yang enggak ada, hal-hal yang enggak ingat ketika di luar kamar mandi, ketika masuk kamar mandi itu kadang ingat semuanya. Itu karena pengaruh godaan setan. Lah, perlunya tidak terbuka kepalanya itu diantaranya biar kita selamat dari gangguan setan atau jin. Bisa difahami. Kama afadahu ar-Romli. Nah. Kemudian warning yang ketiga, wala hafiyal qadamaini. Ojo ngodok. Ngodok itu apa? Tidak pakai sandal. Nah, ini wala hafiyal qadamaini. Tadi kalau enggak boleh terbuka kepala, harus ada penutup kepala. Ini dengan alasan lil amni min adzal jinni. Yang ketiga, enggak boleh ngodok. Ngodok itu basa Jawa. Cara saiki ku apa? Harus pakai sandal. Untuk apa? Tahaffudzi minan najasah, biar terjaga dari najis. Luar biasa. Makanya anak-anak wong biyen niku tak cerita, awakmu tak kepingin dadi wali, nglakonono bidayah wis dadi wali awakmu. Sudah tertata mulai bangun tidur, akan tidur, apa yang harus kita lakukan, Masya Allah. Mulane muga-muga iso nglakoni ya. Aku dhewe ya dongakno iso nglakoni. Nah, ini. Jadi iling-ilingan ya. Ya. Jadi warningnya 3, ya, peringatannya 3. Jangan sampai ketika ke kamar mandi membawa atau buku tulisan yang ada kalimat asma Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kepala terbuka. Ya, nduk takuplan terserah awakmu. Baru setelah itu yang ketiga, biasakan pakai sandal. Nah, ini tujuannya biar tahaffud minan najasah. Setelah jelas, baru setelah itu sunnah. Yang kedua, apa Pak? Di antaranya wakullan ngucapo sira. Indad dukhuli nalika mlebu ngucap apa? Bismillahi a'udzubillah minar rijsi wan najsi al khabisil mukhbisyis syaitonir rajim. Jadi doanya pakai bismillah a'udzubillah minar rijsi wan najsil khabis al mukhbisyis syaitonir rajim. Ini dalam ya versi kitab Bidayatul Hidayah. Umumnya yang kita hafal Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu yang sering kita hafal. Karena hari ini ngaji kitab Hidayah, berarti ada tambahan versi ya, boleh kita baca ya yang make bismillah a'udzubillah
minar rizzi wan nasil khabis al muhbisyis syaitonir rajim. Ketika masuk. Baru setelah itu wa indal khuruj, ketika keluar dari kamar mandi, hufronaka alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Nah, sekarang kita maknani. Bismillahi kelawan nyebut ya asmani Allah, a'udzu nyuwun kebawreksa sapa kula Allah billahi kelawan Allah minarisi saking kotoran wan nasilan najis al khabisi kang jember al muhbisi tur kang den jemberake al muhbisi syaitani kang den jemberake yaiku setan ar rajimi kang den laknat kang den balangi. Wa indal khurujilan nalika metu sapa wong ya saking jamban donga hufronaka mugi ngapura Tuhan ka ing kula alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillahi tetep kadhe Allah alladzi azhaba alladzi kang ngilangake sapa Allah anni saking ingsun ma ing barang yu'dhini kang larani ing ingsun wa abqala netepake sapa Allah alayya ing atase ingsun ma ing barang yang fauni kang manfaati apa ma ni ing ingsun. Sudah. Ketika masuk jamban, ketika masuk kamar mandi, jangan lupa sunnah yang kedua baca doa. Doanya bismillah, a'udzubillah, harus diawali dengan kalimat basmalah. Bismillah, a'udzubillah minar rijzi, ya, dari segala kotoran, wan najsi, dan najis. Berarti kita memohon perlindungan agar Allah senantiasa melindungi kita dari segala kotoran dan najis, ya, yang memang nyata-nyata kotor, yang dikotorkan setan, yang terkutuk. Hati-hati anak-anak ya, tek wis ngerti doanya ya, tek wis nang jeding gak oleh guyon. Jangan berlama-lama, apa malah sampai nyanyi-nyanyi. Nggone setan tambah setane joget. Iya. Harus ya qadil hajalah seperlunya aja. Jangan lama-lama. Ya. Karena itu markasnya setan. Makanya perlu doa. Jadi biar kita terjaga ya dari segala kotoran najis yang memang nyata-nyata jorok ya, yang dijorokkan setan ar-rajim. Nah, ini anak-anak. Ketika keluarnya ternyata doanya kita baca hufronaka. Kenapa kok kalimatnya hufronaka? Karena ketika masuk, jadi tek wis nang jeding, kita nggak boleh apa? Nggak boleh zikrullah. Makanya doanya itu ya sebelum masuk dibaca. Nah, karena nggak boleh menyebut Allah ya, makanya ketika keluar dari kamar mandi, redaksi doanya hufronaka. Kita memohon ampunan kepada Allah. Kenapa kok minta ampunan? Karena sejenak ya kita pada saat itu di kamar mandi. Ya. Sejenak anggaplah lupa ya. Ya, enggak hati enggak zikir kepada Allah. Makanya mohon ampunan kepada Allah. Hufronaka. Ya, setelah mohon ampunan, ya Allah ampuni dosaku. Baru setelah itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhaba anni ma yu'dini, yang telah menghilangkan dariku apa-apa yang menyakitkan aku. Jadi awakmu
isok ngoyo ya, isok BAB, qadil haja itu luar biasa anak-anak. Awakmu luar biasa itu nikmat dari Allah. Awakmu gak isok ngoyo anyang-anyangan, waduh balik-balik nang jeding. Anyang-anyangan. Apalagi nggak bisa qadil haja, waduh tambah susah ini. Sedino mangan gak metu blas, wah melembung wetengmu. Susah itu anak-anak. Makanya ketika bisa berak, kencing, syukuri, ya, syukuri. Nggak hanya sekedar alhamdulillah, doanya dibaca. Alhamdulillah. Nah, setelah itu alladzi azhaba anni ma yu'dini. Alhamdulillah Gusti. Sampean iso ngilangno apa-apa yang andai kata nggak keluar bisa menyakiti aku. Karena itu penyakit. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menetapkan apa-apa yang masih bermanfaat bagiku. Nah, ini kan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah. Kadang kita nggak berpikir ke arah situ anak-anak. Hal-hal yang sepele kadang diremehkan. Padahal kalau kita lakukan subhanallah, apa yang nggak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan para ulama, sudah diajarkan semuanya. Jadi cara sak gerake awak iki ana dasare. Paham sampean? Biar beda bahwa kami itu santri. Santri kok nang dalan nguyu ngadeg. Waduh. Iya, santri kok dolen kok katokan. Wah, iki ada yang enggak beres ini. Apa enggak ngerti kemarin sudah diajarkan berpakaian, ya menutup saya itu jangan sampai lah, paling tidak menutup aurat, ojo sampai kapan segini. Nah itu muga santri ya diajari baik, ya kok malah gitu. Nah setelah berdoa ya hufronaka, ya Allah saya mohon ampunan, ya. Karena nang jeding iku gak oleh zikir. Ya. Ustaz, bagaimana doa-doa wudhu ketika kita baca? Ya, kalau posisinya di jeding ada yang bilang makruh. Nah, kalau sudah di luarnya tidak apa-apa. Nah, ada yang bilang begitu. Nah, makanya ungkapan ketika keluar dari kamar mandi ya hufronaka. Ya Allah kami mohon ampunan kepadamu. Padahal laline itu dilu, tapi kita sadari itu ya sehingga memohon ampun. Nah, jadi kesimpulan dua sunnah ketika masuk kamar kecil ya, jamban, kamar mandi, dua sunnah ketika keluar. Kemudian 3 peringatan ya, jangan sampai dilanggar. Nah, itu sudah. Baru setelahnya ya termasuk keterangan di bawahnya. Artinya coba di sini dilihat wa indal khuruji ay al insiraf min baitil ma bi ayyakuna kharijan anhu. Doanya hufranaka alhamdulillah alladzi azhaba anni ma yu'adzini ay bi ikhrajil fadilah. Jadi maksud ma yu'dzini itu ya bi ikhrajil fadilah kelawan ngetokake turahan. Jadi wa abqama yanfauni ya wa abqama yanfauni ai apa itu? Huwa apa itu anak-anak? Huwa dah markutun ya. Huwa kuwatul makul wal masrub artinya memohon juga ya Allah Kau tetapkan kepadaku apa-apa yang bermanfaat padaku. Artinya apa? Kuwatul makul wal masrub. Masih punya kekuatan untuk bisa makan, untuk bisa minum. Loh, gitu aja anak-anak. Kadang itu kelangan ganjaran, awakmu gak kerasa. Lah iya. Sak menene wis gede gak tau maca donga. Niki piye? Kadang gak susah. Kelangan ganjaran itu enggak susah. Tapi tek kalangan duit 10.000 masyaallah. Kabeh diarani ya. Kelangan ganjaran aman-aman aja. Nah, ini mulai
ya berbenah diri ya, pumpung ngaji kitab Murakil Ubudiyah ya. Wa yusannu ayyakula inda dzalik, ada keterangan tambahan sunnah ayyakula inda dzalik ketika keluar aidon hufronaka marrataini, diulang hufronaka bisa 2 kali au salasan atau 3 kali. Boleh diulang 2, boleh diulang 3. Ini sebagai bentuk kerendahan hati. Ampuni aku ya Allah. Baru diulang lagi. Ampuni aku ya Allah. Baru diulang lagi. Ampuni aku ya Allah. Masya Allah. Luar biasa ini. Iya. Ini seumpama kon mulai berubah. Ya. Wah ibumu kerungu. Masa nang jeding arek dongane wake wadah. Tokokno kelambi api. Iya. Coba ini buat dakwah. Cek ono bedane santri ya, harus beda. Ada pengecualian lah. Nah, karena kita dididik sebagai generasi para ulama, jadi gak sembarang. Satu gerakan, 2 gerakan itu ya ada tatanannya. Bisa difahami anak-anak ya? Ini semoga kita bisa mengamalkan mulai hari ini. Ya iya, aja amin tok dulu. Ada komitmen yang kuat ya Allah, muga-muga mari ngaji iso nglakoni sampai sak matine. Gitu loh. Bisa ya. Sudah. Wayam bahilan sayukjo antu iddah ing yento nyawisake sira annubula ing watu qabla qadail hajati dalam sadurunge qadil hajah ya. Kalau enggak ada air ya sediakan batu bentuknya segitiga. Tapi kita pernah enggak istinja pakai batu? Kita kayak air ya jarang ya. Enggak pernah bahkan ya. Ya andai kata enggak ada air maka prakteknya pakai batu. Nah itu diantaranya harus kita persiapkan sebelum qadil hajah. Wa alla tastanjialan arep ora cewok sira bil ma'i kelawan banyu fi maudhi'i qadail hajati ing dalam panggonane nekane hajat. Menyediakan batu bagi yang enggak ada air. Jika ada air ya disediakan airnya. Yang penting jangan sampai wa antas tabri'ah lan yento arep nutukno sira minal bauli saking nguyu ya. Jangan tergesa-gesa. Bit tanah nuhi kelawan dehem wan nasri lan ngurut zakar salasan kelawan ambal telu wa bi imroril yadil yusra lan kelawan nglakokake tangan al yusra kang kiwa ya ala asfalil qadib ya ing atase ngisor-ngisore bolongane zakar. Iki amaliyah keseharian ya. Jadi usahakan ketika kita istinja ya boleh pakai batu jika enggak ada air ya. Jika ada air maka usahakan ya jangan sampai menyebar najisnya kemana-mana ya. Jadi pelan-pelan. Dan selesaikan betul, tuntaskan ketika qadil hajah. Bisa kencing, bisa berak. Tuntaskan, ojo kesusu ya. Utamanya minal baul. Jadi ketika kencing itu tuntaskan sampai 100%. Ojo ke susu. Ya. Dengan cara apa? Ya. Dengan cara ojo ngadeg. Belum. Kencing jangan berdiri. Berarti harus jongkok. Kenapa harus jongkok? Karena posisi jongkok itu bisa menuntaskan. Ya. Air kencing ya biar tuntas. Setelah jongkok bit tanah nuh dehem. Tek wis mari selesai dehem. Singket. Ojo ndehemi kaya cewek. Harus pakai nafas perut. Enggak apa-apa anak. Dehem. Baru setelah dehem dipleret.
Nah, zakarnya itu dipleret. Nah, aja diselentii sakno. Iku ana sing ngomong ya, iso ndawakno zakar, ta istiqomah. Iya. Jadi dipleret. Make tangan kiwa, ya. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib. Nang jurune bolongane zakar itu. Ceketun tuntas. Jadi jongkok, jangan berdiri, ya. Kemudian dehem, ya. Kemudian dipleret, make tangan kiri. Biar tuntas. Nah, ini kenapa kok seperti ini, Pak? Ini dikaji oleh ilmu kedokteran. Ternyata uang tek biasai ngoyo ngadeg, jika nggak tuntas 100%, itu biasanya dadi kencing batu. Sisa-sisa urin yang mengendap, akhirnya dadi batu. Itulah anak-anak, ya Allah. Baru terbuka. Kenapa kok harus jongkok? Karena posisi jongkok itu lebih mengena, biar tuntas. Nah, ini kanggo awakmu. Ya. Jadi jongkok, ya, hati-hati. Dehem iki sing temen deheme, ya. Baru setelah itu dipleret. Nah, tujuannya biar tuntas. Nah, wis tuntas, enggak ada sisa-sisa urin yang ada dalam zakar kita. Enggak ada. Jadi memang hilang, ya. Ngombe ganti lagi. Nah, untuk yang cewek bagaimana, Pak? Apa dipleret? Ya gak perlu, wong wedok gak ono selangi. Ya wis cukup jongkok dehem. Nah, gitulah anak-anak. Biar tuntas. Khusus yang cowok. Nah, ini perlunya biar kita betul-betul ketika qadil hajah, baik kencing maupun berak, biar tuntas. Nah, untuk yang kencing tadi caranya begitu. Gak oleh ke susu. Jadi dituntasno, ya sekiranya wis dianggap cukup, ya selesai. Itu diantaranya. Wa in kunta fi sahra, lan lamun ana sira fi sahra ing dalem ora-ora, jadi tempat terbuka, ya fa'abid moko ngedohno sira an uyuni nadhirina saking pira-pira peningale wong kang ningali kabeh. Awakmu qadil haja nang kali, ya aja dipamerno kae. Sekirane wong gak ono sing delok ditutupi sarung ta apa. Nah, ini perlunya. Was tatir lan ngalapo aling-aling sira bisain kelawan suci-wiji in wajadtahu lamun nemu sira ing usahakan satir, ya, penutup. Wala taksif lan ojo buka sira aurataka ing aurat sira qoblal intihai ing dalem sadurunge tutup ila maudhiil julusi maring panggonan lungguh. Dadi tek wis melbu temen baru membuka aurat. Durung tutup pintune jeding wis buka sarunge, waduh. Rame anak-anak, jadi viral awakmu. Enggak boleh. Iya. Jadi wis pastikan bahwa kamu di kamar mandi. Kalau sing delok, pastikan baru dibuka. Saking wedine awakmu, ya, ketika buka aurat kelihatan orang. Ini enggak main-main anak-anak. Sampai segitunya, ya. Masya Allah. Nah, ini diantaranya. Baru setelah itu apa? Wala tastakbilil kiblah lan ojo madhep sira al kiblata ing kiblat. Wala syamsa lan ojo madhep ing srengenge, enggak boleh menghadap kiblat, enggak boleh menghadap srengenge. Walal qamar lan ojo madhep ing rembulan. Wala tastadbirha lan ojo ngungkuraken sira ing srengenge lan rembulan. Ya, wala tabul wis titik. Wala tabulan ojo nguyuh sira fi mutahaddisin sing dalem nggon omong-omane menungso. Nah, ini anak-anak nang cangkrukane wong, ya, usahakan dihindarilah, ya.
Kadang saenake dhewe, kadung kebelet nguyuh saenake dhewe. Itu ada kejadian nyata ini, ya. Biasa nguyuh sanggon-nggon nguyuh tepak nguyuh nang gedang dipepetno wit gedang tipe ana ula kobra. Wah, dicewakot. Ya Allah. Saya pernah suntik kebetulan bersamaan dengan yang ini loh. Kenapa, Pak? Lah, nggih Pak, gak sengaja nguyuh pepetno gedang disantap ula kobra manuke. Masyaallah. Ya wis barokah iku. Jarene ula gak tuman iki ya. Ya Allah, hati-hati ya. Ya, nang leng-lenge semut. Ojo ngawur kek, masa semut itu punya hak nyaman. Pak semut kumpul kon uyuwi kan kaget ya apa ambuhe iki wadah rusak. Itu harus ya sampai sejauh itu ya. Iya, nah, sampai sejauh itu. Jadi ditoto. Wala tabulan aja nguyuh sira fil ma'i raqiti dalam banyu kang meneng. Nah, banyu meneng kon uyuwi, bebek ana wong. Ya, lho kok pesing. Lah inilah anak menghindari begitu. Wala taqtas syajaratul aja nguyuh sira ing ngisore kayu al musmirati kang uwoh. Ana pencit nguwake. Kon uyuwi wite ada kena pengaruh uyuhmu dadi ambu uyuh. Ambune lah anak. Ya. Wala fil haji lan ojo nguyuh ing dalem leng. Nah, diantaranya begitu. Wahdaril ardolan wedya sira ing bumi asal batakang atos ya. Wa mahabbari halan gon iup lan gong wa mahabbari halan enggon iupe angin niup-niupe angin. Ikhtirozan krana areh ngreksa minar rosasi saking nyiprate uyuh nggon-nggon angin semilir ya nguyuh tepak angin gebes ya dadi tutuk ndi uyuhmu ana angin lesus kon nguyuh digawa sak kilo uyuhmu itu bisa nyiprati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam krana ana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna amata mana tadi inna amata azabil qabri setuhune akeh-akeh siksa setuhune akeh-akeh azab kubur minhu saking nyiprate uyuh. Ternyata kebanyakan azab kubur itu sepele anak-anak. Bukan dia tidak sholat. Ternyata ya ini nguyuh ya cewek kurang bersih ini bahaya. Apalagi yang enggak cewek. Wah ini berat anak-anak. Ternyata azab kubur yang paling banyak dialami manusia itu ternyata dari hal-hal yang sepele. Iku cewek ae masih kurang bersih, apalagi nguyune gak cewek. Ini termasuk inna amata azabil qabri minhu. Ini ada peristiwa dalam hadis. Rasulullah itu ya berjalan sama sahabat. Kemudian ketika melintasi kuburan itu beliau berubah wajahnya. Sahabat kaget, "Lah ada apa ya Rasul kok berubah?" Apakah kata Rasulullah, "Apa awakmu gak ngerasakno nah? Apa kamu gak merasakan dua kuburan ini lagi disiksa oleh Allah?" "Tidak ya Rasul." Akhirnya penasaran sahabat, "Nopo penyebabnya kok sampai disiksa?" "Ya Allah," kata Rasulullah, "sepele. Nah iki wong iki tek nguyuh gak cewek. Utawa cewek gak bersih, ya Allah. Sing situk ya suka menyakiti orang, suka berbuat zalim." Lah itulah anak-anak. Ternyata hal-hal yang sepele ojo disembrono. Iya. Ternyata justru penyebab siksa kubur.
Ini kanggone awakmu kan biasa sing lanang-lanangi sing biasa ndablek. Kebelet ngoyo nang dalan jok saenake dhewe. Lamun gak kuat make aqua. Yo kok aqua, kan aqua yo make istinja watu ngono jok gede-gede. Sik bersih atau tisu sekarang. Iya, pakai tisu. Iya. Usahakan begitu. Ya jok diketok-ketokno nak. Kan sering itu di jalan saenake dhewe. Dipepet-pepet noban. Iya. Sisanya kan kencingnya itulah. Nyiprate nang awak. Lah ini. Itu bahaya. Bahayanya ya tadi itu isok nyebabno azab gara-gara sepele. Nah, ini diantaranya. Kemudian wattaki lan ngalapo jongko sira fi julusika ing dalem nalika lungguh sira alagi yusra ing atase sikil kang kiwa. Walata bulan ojo nguyu sira ko iman hale wong kang ngadeg. Illa ala daruratin angin kejaba tingkal darurat. Awakmu gawe sarung siji lah kate ngadeg udine kok kecipratan. Ya, kate lungguh udine kecil kan kadang ada hal-hal yang sekiranya awak ini enggak mungkin jongkok. Ya, ya enggak apa-apa kalau itu darurat. Wajma' lan ngumpulno sira fil istinja'in dalam sesuci baina istimalil hajari dalam antarane ngenggo watu wal ma'ilan lan banyu. Fa idza arata moko dalam tekalane ngarepake sira al iktisara ing ringkes ala akhazima. Ya oleh ya antara batu dan air atau hanya salah satu, maka falma moko utawi gawe banyu ku afdhalu luwe utama. Jadi jika ada dua alat suci antara batu dan air, maka yang lebih utama kita pilih air. Wa inik tasorta lan lamun nyendek sira alal hajari ngatasé watu ya fa'alaika moko wajib ing atase sira antas tak milai yen to nganggo sira salah sata ajarin ing telu pira-pira watu hiratin kang suci. Kalau kita pakai batu ya harus ganjil 3. Batunya harus suci munas sifatin lan kang ngilangake lil aini maring kahanan. Tujuannya untuk menghilangkan najisnya tamsahu kang ngusap sira ngilangi mari kodil haja itulah anak mergo gak ono banyu ya apa maning make batu tamsaku kang ngusap sira biha kelawan telung watu diusap mahallan najwi ing panggonane tai ya bihaisulatan takilu kelawan sekirane orang ngelih apa an najasatu najis an maudhiha saking panggonane najis sekiranya najisnya tidak pindah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur tamsahu ngusap sira ngusap al-qadhiba ing bolongane zakar fi salasati mawadhi'in dalam telu pira-pira panggonan min hajarin saking watu jika make batu fa illam yasul maka lamun ora hasil apa al-intifa'u apa al-inqa'u bersih bisa lasatin kelawan telu usapan jika sudah 3 kali kok belum bersih ya fatamim moko nyempurnakno sira khamsatan ing 5 usapan au sab'atan utawa 7 usapan boleh ditambah 5 atau 7 karena belum bersih. Ila ayyung kia maring yento bersihake apa watu bil itari kelawan ganjil fal itaru moko ta ganjil iku mustahabun ten sunatake jadi bilangan ganjil ya 3 ya 5 7 moko sunnah wal inqa'u lan utawi bersihake iku wajibun hukume wajib biar bisa bersih. Wala tastanji aja sesuci sira illa bil yadil yusra angin kelawan gawe tangan kang kiwa ketika membersihkan harus pakai tangan kiri
iki. Wa kullan ngucap sira indal farahi nalika rampung minal istinja'i saking istinja dikongkon ngucap apa Allahumma du Allah tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Ini doa ya yang harus kita baca ketika selesai istinja. Nah, ini sudah selesainya, sudah selesai. Jadi ketika selesai istinja, Allahumma du Allah tahhir mugi nyocekake tuan kolbi ing mana ingsun minan nifaqi saking nifak. Sawahassin lan mugi ngreksa tuan farji ingsun minal fawahisi saking Allah tingkah kang Allah. Nah ini. Jadi setelah selesai jangan lupa doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Maknanya halaman 14. Ai nifaqil i'tiqad. Ya Allah, bersihkan hatiku dari bentuk-bentuk munafik. Ya, ai nifaqil i'tiqad. Baik bentuknya munafik nifak munafik i'tiqad ay al i'tiqad al fasid. Jadi keyakinan yang fasid, yang jelek ya. Itu semoga kita dijauhkan. Nah, itu diantara au nifakil amal atau nifakil amal. Jadi baik nifakul i'tiqad maupun nifakil amal. Nah, ini nifakil amal ya tandanya munafik itu anak-anak. Ya ada 3 ya idza hadasa kadzaba ya. Wa idza tumina khona wa idza wa'ada lafatek ngomong ya. Ojo sampai goro iki ilmu urip. Ya ojo sampai goro. Wong dindel iku mergo temene. Wong tek wis ahli mbojo. Wadah, adik wis dititeni. Kon ahli bojo tambah angel rezekimu. Ojo iku mbojoki. Ojo ahli bojo. Wah ini. Jadi ngapiki awake dhewe, ngapiki wong iku padha karo ngapiki awake dhewe. Dijaga hak pertemanan. Ojo sampai bojo ya. Ala laknatullah alal kadzibin ya. Kanggone wong sing ahli goro iku laknat Allah. Kanggone wong sing ahli goro. Idza wa'ada ketika janji jangan sampai apa? Suloyo. Janji nang kanca. Utang ngenteni wong tuwa teko. Wong tuwa teko gak disauri. Wis gak disauri gak dikonco. Waduh. Salah wis mangkel suloyo. Itulah anak. Kadang ada begitu. Durung nyaur utang ya. Gak nyopo duit akeh gak ngejak anduk repot. Mulane sak kekancan iku tek utang sekirane kena dipercaya tek sekirane gak kena dipercaya jek ngene ae aku timbang utange awakmu kon butuh apa butuh mangan tak wehi ngono ae mergo tek wis gak dipercaya bahaya diutangi tambah numpuk akeh utangi boyong kok. Wis alamatnya gak jelas. Ini bahaya anak-anak. Iya. Jadi upayakan ngomong ya ojo sampai goro, tek janji ojo sampai suloyo ya. Tek dipercaya ojo khianat. Harus betul-betul ya amanah ya. Itu nifakul amal. Lebih-lebih nifakul i'tiqad. Ojo sampai melenceng ya. Keyakinan kita. Nah doanya itu perlunya apa? Cek jejeg awakmu, cek istiqomah. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Saking wedine dadi wong munafik. Iya. Muga munafik nggone neraka paling ngisor. Bahaya. Tanda munafik banyak dalam Al-Qur'an. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Wis diundang pangeran males. Ya, lewat suara azan. Wis adzan pancet gak berubah. Iya.
muadzin itu hakikatnya Allah memanggil kita. Iya, tekon cinta nang Allah, ya harus ditinggalkan dulu. Iya. Tunggale ngaji azan, ngaji ini ditutup, dengarkan azan. Karena barokah ngono azan dan jawab itu bisa mengantarkan husnul khotimah. Apapun aktivitasnya. Ketika ngaji azan, henti dulu, dengarkan azan. Nah, ngono lah anak-anak. Jadi rumangsa gatekno pangeran, cek digatekno pangeran. Itu loh. Cek kon ana suara azan pancer, cek suwe ngenteni engko ae. Wah iki tandane wong munafik. Iya. Ila qamu ila sholati qamu kusala. Nah, itu maksud yuraunan nas. Te amal hanya semata-mata ingin dilem wong. Riya amal li ajlin nas. Krana menungso, gak krana Gusti Allah. Lah ini. Makanya kalau kamu semisal sedekah, ya wis dari hamba Allah, ya. Tujuannya biar enggak riya. Dari siapa ini hamba Allah? Berapa? 1 miliar. Ada yang pernah sedekah 1 miliar, enggak ditulis namanya. Tapi sak kampung wis ngerti, mergo sawahe payu 9 miliar. Ada orang nadar tek sawaku payu akeh, ya, kate sedekah nang masjid. Kaget. Ya, dari hamba Allah 1 miliar. Kirain bijui. Padahal temen. Mergo sawahe payu. Oh, zaman juga begitu nanti. Nek duwe sawah, nek duwe sawah apa? Nek duwe rezeki akeh dari hamba Allah. Tek dikirimno Fatihah ya enggak apa-apa. Dari hamba Allah minta mohon Fatihah kepada sini ini enggak apa-apa. Iya. Atau ada yang bilang menyebut enggak apa-apa. Tek selamat teko riya. Ada yang tujuannya biar orang lain mau meniru sampai dari Mas Fulan. Hari ini sedekah 5 juta. Wih, 5 juta rek. Aku aja sampai ke alaman aku 10 juta. Nah, tujuannya biar menggugah semangat yang lain enggak apa-apa. Tapi ya tetap jangan sampai riya. Muga tek wis riya entek kaapiane. Wala yadkurunallaha illa qalila. Tandane wong munafik di antarane gelem zikir tapi amek sedih. Jak wiritan iku mbu gak semangat. Ate awakmu gak semangat, oh, berarti jangan-jangan kamu munafik. Tek dijak zikir ya sing semangat. Gitulah anak-anak. Awakmu sak jam wis mlengeng. Iya, sak jam mlengeng. Dibiasakno. Tambah suwe. Pumpung durung rabi kan mondok. Ya, enggak banyak kegiatan. Pumpung. Nah, itulah anak-anak ya. Jadi setelah selesai qadil hajah, selesai rampung bebersih, ditambahi doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawakhis. Sing kon berseni cek selamat dari kejelekan kelamin. Ojo sampai awakmu iku ojo sampai nglakoni keelekan. Iya, awakmu meso paling dosane meso, gebuk paling dosane tapi tek kelaminmu nglakoni dosa zina ya entek ganjaranmu. Wong sak zinawan 70 tahun dibusuk ganjarane ibadah. 70 tahun. Lah tek ping 3 seminggu. Aduh. Itu ping 3 selikur 210. Aduh ya tompes ae awakmu. Ya apa urip umur swidak wis akeh sing mati. Ngono cek zina mah naudzubillahi min dihindari. Tapi wis kepengin rabi wis gak usah, langsung aja. Jaluken langsung rabin. Gak usah adik pacar-pacaran. Tambah nambahi dosa. Udine durung rabi kon mati, wadah. Mati menyisakan dosa. Iya. Oh, awakmu tuh ojo sampai nyisakno dosa. Tukaran nang kanca kate tuku njaluk sepuro. Sapa kok gak balik? Itulah anak-anak. Ojo pede ta lah. Kon berasmu ae 15 kilo, cek pedene. Sapa kok kon kok mati? Wong kadang kepidin. Iya, kepidin. Ya Allah sampai nandon-nandon berase. Kok jek urip-urip terus. Padahal kita itu dalam tanda tanya. Lah ini jangan sampai zina. Saiki masa kamu hari ini berat, ya tantangannya mah luar biasa.
Enggak seperti tantangan ketika saya masih seperti kamu. Tambah tahun, tambah abot. Ya lewat HP. Ya, perang digital ya. Yo, tega imane kuat bahaya anak-anak. Wis mulane awakmu tek sekirane wis cukup ya, wis kepingin ngempet wis gak kuat, wis ngomong omakmu, Mak gak kuat, Mak rabekno. Aman wis. Adik zina, aduh, tek ganjaranmu. Iya, naudzubillahi min. Jadi perlunya doa sambil diresapi. Ngono lho anak-anak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, cek selamat dari bentuk-bentuk ya, nifaqul i'tiqad, nifaqul amal. Setelah itu wahassin farji minal fawakhis. Wadluk lan goso sira yadaka ing tangan sira ba'da tamamil istinjai dalam sawise sempurnane sesuci bil agdi kelawan lemah. Cek tambah bersih ya. Istinja bil au bihaitin atau tembok kelawan tembok. Ya sumaksilha moko nuli masuwa sira ing tangan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.